Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan tafsir surat ke-8 Suratul Anfal ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh yughashshikumun nu'asa amanatam min. Ya, cuma segitu aja. Idh yughashshi, ketika yughashshi menutupimu. Mana asalnya ya? An-nu'asa, ngantuk. Rasa ngantuk menyelimutimu. Amanatam minhu, karena aman, rasa aman minhu dari Allah. Kalau dalam terjemah Kementerian Agama, ingatlah ketika Allah membuatmu mengantuk. Jadi yughashshi itu menutupi, menyelimuti. Qala Syangkiti dzakara ta'ala fi hadhil ayatil karimah anna alqanu'as al-mu'minin. Kata Imam Syangkiti, pada ayat ini Allah menyebut bahwa Allah memasukkan rasa kantuk kepada kaum mukminin saat perang. Perang itu kan gawatnya bukan main. Kok ngantuk? Ya ja'ala qulubahum aminatan ghaira khaifatin min aduwiha. Nah, ngantuk ini bisa dirasakan karena pede. Hatinya tidak galau. Kalau galau, dia nggak bisa ngantuk, ya kan? Kita susah tidur kan banyak pikiran. Tapi kalau dianggapnya encer, ya hilang pikiran-pikiran, tenang hatinya. Setelah bisa begitu mah. Ya, jadi susah tidur itu karena banyak pikiran. Nah, ini waktu perang ini Allah berikan rasa kantuk. Ini berarti pada saat itu kaum mukminin hatinya sudah tenang. Ya, tidak menganggap besar lagi. Li'anal khaif faza la yakhshahun nu'as. Karena orang yang takut, panik, itu tidak mungkin ngantuk. Wa dhahiru siyaqihal ayat anna hadza nu'as alqa alaihim yauma badrin. Konteks ayat ini adalah menyampaikan tentang suasana perang Badar. Perang Badar itu kan perang yang tanpa persiapan ya. Pada awalnya kaum muslimin itu sangat galau. Berkecamuk dalam hati mereka, ya galau, ya apalah macam-macam. Pokoknya semuanya serba tidak menentu. Ya, belum siap soalnya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan rasa kantuk. Ini menandakan mereka tenang. Li'anal kalam huna fi waqati badrin. Karena kalam, ya, konteks ayat ini adalah perang Badar. Kamala yakhfa, sebagaimana tidak diragukan. Wa dzukira fi surati Al-Imran anna nu'as ghasyahum aidan yauma Uhud. Ternyata bukan sekali Allah memberikan rasa kantuk, termasuk di perang Uhud. Ya, jadi kalau kita melihat, tapi nanti juga dikritik sih.
Nanti ada kritiknya. Wa dzalika fi qouli ta'ala fi waqati Uhud, dalam surat 3 ayat 154 Allah menyampaikan situasi perang Uhud. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa. Summa anzala, kemudian Allah menurunkan alaikum, atas kalian, mim ba'dil gham, setelah galau. Ya, setelah kacau pikirannya, Allah menurunkan amanatam, nu'asan, rasa kantuk, sebagai bentuk amanatan, rasa aman. Jadi karena sudah aman, tentram, maka kantuk pun datang. Qala Ibnu Katsir yadhkuruhumullah bima an'ama alaihim min ilqai nu'as alaihim. Allah menuturkan tentang salah satu nikmat kepada hambanya adalah ngantuk. Ngantuk itu nikmat katanya. Tapi ngantuk pada tempatnya, itu kan, nanti dikritik lagi. Amanan min khaufihim, karena timbul rasa aman. Alladzi hasalalahu min kathrati aduwihim, yang pada waktu itu ya menjadi persoalan mereka itu kathratu aduwihim, jumlah musuh terlampau banyak, 1 berbanding 3. Ya, di samping musuhnya banyak, di kalangan kaum muslimin qillati adadihim. Sedikit persiapannya. Mereka banyak, perlengkapan perangnya bagus. Musuh itu. Kita udah sedikit, perlengkapannya kurang. Ya mungkin ada yang bawa golok aja atau pisau dapur. Pokoknya kurang lengkap lah. Karena kan untuk kita tahu ya, bangsa kita ini aja alutistanya itu sudah jadul katanya. Nah ini menjadi gengsi dari negara. Makanya negara-negara itu suka pamer, show of force, latihan perang. Jadi yang ngelihat, hebat-hebat amat. Jadi kader dia mau nyerang. Kan Korea Utara sering tuh, ya ngegos, membangkitkan nuklirnya, meluncurkan roket apa gitu. Ya buat main-mainan supaya kelihatan, diviralkan sama dia tuh. Amerika juga begitu, latihan perang, pura-puranya latihan perang, supaya bangsa-bangsa tahu nih, saya punya senjata canggih. Gitu. Nah, supaya dia gengsinya naik. Kalau kalian berani nyerang, nih. Ya, jadi itu. Senjata itu juga menentukan keberhasilan perang, tapi bukan satu-satunya. Nah, dalam hal perang Badar dan perang Uhud, ya, kembali Allah memberikan bantuan dengan rasa kantuk. Nah, itu. Wa kadzalika fa'ala ta'ala yauma Uhud. Nah, begitu juga pada waktu perang Uhud, ya. Nah, ini dalam surat tadi itu sudah disebut, surat 3 ayat 154. Summa anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asan. Nah, kemudian kami menurunkan atas kalian setelah gundah, setelah galau, Allah berikan keamanan dalam bentuk kantuk. Apa kaitannya kantuk dengan aman? Ya karena orang yang ngantuk adalah orang yang aman. Aman, ngantuk. Kalau lagi gak aman pasti dia gak ngantuk. Ya kan? Nah. Yaksha ta'ifatam minkum, yang menimpa sekelompok di antara kalian. Tapi sekelompok lain, qad ahammathum anfusuhum, segolongan yang lain nggak ngantuk. Diri mereka sendiri yang bikin susah. Yang seharusnya nggak dipikirin. Ya, jadi kita harus memilih-milih mana yang harus dipikirin, mana yang enggak. Jadi kalau terlalu banyak pikiran, ya salah dewek. Merugikan diri sendiri. Jadi penyakit-penyakit datang, panik, stres. Ya berakhir dengan frustasi, bunuh diri.
Ya, jadi frustasi, stres, nanti jadi dehidrasi kan, karena depresi. Depresi itu ditandai udah nggak enak makan dan minum, padahal makanannya mahal, tapi rasanya pahit. Nah, berarti itu depresi. Kemudian berujung pada frustasi. Frustasi itu adalah jika perasaan jiwa kita sudah menganggap hidup ini sudah percuma, nggak ada artinya, maka itu frustasi. Kalau depresi itu ditandai dengan nggak enak makan dan minum. Kalau stres banyak pikiran, ngelamun aja. Iya, siang mikirin utang, jadi jangan utang, siang jadi pikiran, malam jadi lamunan. Utang tuh salah satu penyebab stres. Ya. Tapi kadang-kadang memang orang dihadapkan pada situasi nggak bisa mengelak. Itu yang patut disayangkan. Kalau yang saya kritik sih boleh kritik orang yang sudah cukup tapi masih ngutang. Tapi persoalannya ada situasi kita nggak bisa menghindari ngutang. Contohnya pendidikan dan pengobatan. Ya. Yang paling menguras kekayaan itu kan pendidikan dan pengobatan. Pengobatan nggak bisa diirit. Kita tahu sendiri BPJS. Dibatasin. Wong kari jarum aja nggak ditambahin. Jarum doang. Harganya berapa? 2.000 perak. Apa salahnya dilengkapi? Heran itu. Karena harus ada jarumnya. Jarumnya nggak dikasih. Ya contohnya dikasih lilin nggak dikasih koreknya gitu, kagol, jadi kita harus belanja lagi. Buat 5 hari, tapi nyatanya berdasarkan resepnya cuma 3 hari. Nah yang 2 hari mana itu? Dia sebutnya 5 hari, tapi jatahnya cuma 3 hari. Kagol gitu. Jadi akhirnya setengah sembuh, 1/4 sembuh, 3/4 sembuh itu. Itu soal pengobatan. Pendidikan. Jangan Anda membayangkan pendidikan itu murah. Pendidikan itu mahal, karena ilmu itu sangat tinggi. Yang ada adalah subsidi. Ya. Yang adalah subsidi. Subsidi apa? Karena kita pinter, anak kita pinter, beasiswa. Nah itu. Tapi kan dari sisi pendidikan tetap mahal. Kalau ditempuh dengan cara biasa. Karena dia pinter, jadi jangan bayangkan murah. Kalau murah, itu nanti dapatnya murahan. Seperti maaf ngomong, madrasah-madrasah kita, pesantren-pesantren kita, ini nggak pantas. Ya, nggak pantas kenapa? Karena orang Islam itu adalah pemimpin dunia. Masa pemimpin dunia ngajinya kitab tipis, harus tebel-tebel lah. Ya kan? Karena yang dibaca itu dunia, bukan lokal, bukan. Ngomongnya khalifah, tapi yang dibaca bahkan nggak bisa baca, boro-boro baca. Nah ini wawasannya pendek, gaulnya harus luas, itu namanya pemimpin dunia. Skalanya skala dunia, bukan skala dunia, bukan sekedar dunia, tapi dunia akhirat maning. Nah kalau saudara pikir, kita ditakdirkan menjadi makhluk Allah ini abadi saudara, abadi. Kalau kita mau pikir-pikir. Cuma abadinya dalam kesenangan apa kesengsaraan. Contohnya orang kafir abadi nggak? Abadi. Orang kafir maupun muslim abadi. Nanti kalau dia nyemplung ke neraka, kan terus-terusan. Nggak sementara kan? Khalidina fiha. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Kekal. Berarti abadi. Orang beriman juga begitu. Innalladzina amanu wa amilus shalihat khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Udah khalidina fiha tambah lagi abada. Kekal di sana selama-lamanya. Wong kekal udah selama-lamanya. Artinya ada yang kekal tidak selamanya. Ada yang kekal. Kekal itu artinya lama sekali. Bahasa Arab khalidin itu artinya lama sekali. Lamanya seberapa? Embuh.
Karena waktu di akhirat berbeda dengan di sini. Kalau kita namanya lama itu kan harus didefinisikan. Lama enggak jelas. Enggaknya kapan. Saya tunggu di sini ya, lama enggak. Nggak 3 jam. Jadi beda definisi. Itu mah lama. Ya bagi saya emang enggak. Sebentar ya, 3 jam. Lama itu. Tapi bagi saya enggak. Kan beda definisi. Makanya kita jangan terjebak oleh kata-kata yang samar. Ntar ya, kita ketemu habis subuh ya. Nah habis subuh, zuhur, asar ya habis subuh. Ditunggu nih. Harusnya jam berapa, di mana gitu. Harus jelas jam berapa. Jam berapa? Harus begitu. Ini banyak kita yang percaya begitu saja, ya kan? Tunggu ya sebentar ya. Lama gitu. Nah, ini beda definisi. Berapa? 5 menit, 10 menit? Paling lama berapa? Jadi kita tahu. Jadi harus jelas. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau dalam bahasa Arab khalidina fiha itu bukan kekal, tidak pernah berhenti. Lama. Tapi kalau disambung dengan abadan itu memang langgeng, tidak pernah berakhir. Makanya disebut innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Ya. Apa ya lanjutnya? Jazaa innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum, balasan mereka inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ditutup dengan abada. Mereka kekal di sana selama-lamanya. Nah itu selama-lamanya. Berarti tidak pernah berakhir. Jadi kalau dipikir-pikir, manusia itu abadi. Terlepas dari abadi dalam kesulitan, kesengsaraan, apa abadi dalam kebahagiaan. Tinggal milih aja. Ya. Allah menyatakan lagi di ayat yang lain, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan inspirasi yang baik dan buruk. Terserah antum. Yang baik begini, yang buruk begitu. Silakan pilih. Nah, inilah daya pilih inilah yang Allah sampaikan dalam surat 33. Inna aradnal amanah. Kami menawarkan amanah alas samawati wal ard, terhadap langit, bumi dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, mereka menolak. Wa asfaqna minha, karena khawatir resiko. Wa hamalahal insan, namun manusia menerimanya. Innahu, sesungguhnya manusia, kana zaluman jahula, zalim dan bodoh. Nih yang ngatain zalim dan bodoh ini bumi, langit dan gunung. Goblok amat sampean, mau nerima. Jadi bedanya kita dengan benda-benda lain, ciptaan Allah yang lain, kita diberi hak takhyir, khiyar. Apa khiyar itu? Memilih. Kita bisa memilih. Ya, seperti saudara tahu di Cilegon ini panas. Udara panas, kita dinginin. Nah itu. Itu kita, manusia. Makhluk mah nggak bisa. Selain manusia nggak bisa. Ayam mau tempe goreng nggak bisa. Pur sampai. Cocoknya pur kamu. Makan pur terus. Siang pagi sore, siang pagi terus. Siang pagi malam. Tuh. Ya. Jadi nggak bisa ada pilihan. Nah, kita bisa milih. Mau taat, silahkan. Faman sya'a falyu'min, wa man sya'a falyakfur. Siapa yang mau taat silahkan, yang mau kafir silahkan. Semua ada konsekuensinya. Nah itu. Kepada manusia diberi kehormatan.
Jadi makhluk Allah ditakdirkan sebagai manusia itu sudah naik pangkat. Ya, pertama Allah takdirkan menjadi makhluk. Ya. Tidak dijadikan hewan. Kalau dijadikan ayam sayur, setiap ada hajatan manusia jadi korban dia. Maulidan, potong. Ya kan? Isra Mi'raj sebentar lagi potong. Wih, jadi korban terus saya. Maka oleh Allah, karena kebutuhan manusia terhadap ayam itu banyak, dibuatlah ayam pedaging. Gampang. 100 hari bisa dipotong. Ya, dia kalau nelor saben hari, karena kebutuhan manusia terhadap protein tinggi, protein hewani, dibuat saben hari. Coba kalau telur itu hanya dibuat dari ayam kampung, waduh lah ya keteteran. Pasti harganya bukan sekilo 30.000 lagi. Ya, bisa 100.000. Karena nunggu nelornya dulu lama amat, kamu disogok-sogok tetap nggak keluar telur kalau belum waktunya. Jadi ayam pun katanya, kalau sudah waktunya nelor dia nggak bisa menahan, nggak bisa nahan. Memang manusia bisa diatur, manusia. Sekarang tuh rumah sakit menjanjikan. Mau lahiran tanggal cantik, mau tanggal 17 Agustus, bisa diprogram. Nah itu manusia. Cuma ada batasnya, kan? Dalam hal tertentu nggak bisa, yaitu tentang roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Allah tidak mengizinkan roh diambil alih oleh manusia, nggak bisa. Soal roh, maka yang kuasa mati, yang nggak kuasa mati. Pemimpin mati, yang dipimpin mati. Raja mati, rakyat jelata mati. Ini karena nggak diberi kewenangan kita. Tapi pernah diberi kesempatan kepada Nabi Isa, ya, untuk mengendalikan roh. Nah, maka orang mati bisa dibangunin. Dia bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa, tapi dalam bentuk mukjizat. Mukjizat itu nggak bisa dipelajari. Kalaupun ada murid-murid Nabi Isa, dia nggak bisa seperti Nabi Isa. Mukjizatnya, karena mukjizat nggak bisa dipelajari. Seperti kemarin ditanyakan oleh Ustadz Udi. Oh, yatlu alaihim suhufan mutahharah. Nah, jadi Nabi itu membacakan ayat, membacakan suhuf, membacakan lembaran-lembaran tulisan. Padahal beliau nggak belajar. Pak Syafi'i bisa baca, kan ada gurunya. Dulu sekolah. Ya kan? Nggak mungkin tanpa guru. Ya walaupun gurunya boleh jadi orang tuanya sendiri, tapi tetap pernah diajari. Nabi Muhammad tidak pernah berguru, kok tahu-tahu bisa membaca? Itulah mukjizat. Mukjizat itu menyimpang dari kebiasaan artinya. Definisi mukjizat itu khariqatul lil adat, menyimpang dari kebiasaan. Orang tongkat bisa membelah laut itu bagaimana? Tongkat membelah laut. Kalau saudara yang jadi Nabi Musa mungkin memberontak. Coba tuh pukul tongkatmu ke laut. Apa nih? Wong jaluk tulung nyelametaken orang nih, laut depannya. Suruh dipukul ke laut. Idrib bi asokal bahar. Tuh bagaimana? Haus, pukul ke batu tuh. Bukannya gali sumur, pukul ke ya kan? Idrib bi asokal hajar. Pukul tongkatmu ke batu. Fan fajarat min husnata asyara aina. Maka berpencarlah 12 mata air. Pukul ke batu. Nah, ini kan nggak mudah. Kalau Nabi Musa itu seperti kita, pasti sudah memberontak. Apaan ini? Minta begini disuruh begitu. Nah, ini kita kembali. Jadi ini pun termasuk mukjizat yang Allah berikan saat perang, kaur-kauran ngantuk sih. Tuh, kalau orang mau nikah ngantuk berarti tenang hati. Ngantuk.
Pasti jawabnya lancar. Tapi biasanya orang melotot, deg-degan, stres, ya, takut nggak lancar. Padahal nggak apa-apa, karena sudah dinego pasti berhasil. Jadi naib itu sudah dipanggil untuk berhasil, nggak usah takut gagal. Ya kita main-mainin sendiri supaya rame, gagalin ya sekali dua kali. Bisa saja kan di sandiwara kan, nah, biar rame suasana, jangan terlalu kaku. Ya biar viral. Sebab didatangkan sudah diplot untuk berhasil si naib itu. Makanya karena terlalu pendek, oleh naib dipanjangin, baca syahadat lah. Saya seumur-umur menjadi muslim tidak pernah mendapati ada keharusan baca syahadat. Mau nikah baca syahadat itu buat apa? Curiga ya, saya bukan muslim ya? Nah, begitu kan. Jadi nggak tahu tuh naib itu asalnya dari mana itu. Syahadat dulu. Oh udah jelas-jelas muslim. Kata Syekh Utsaimin saja, naruh bunga di atas kuburan. Ceritanya pengen nyunah Nabi. Karena Nabi pernah mengatakan lewat di dua kuburan, ini penghuni kuburan ini lagi disiksa. Yang satu karena ceroboh, kurang bersih, kencingnya katanya. Kencingnya kurang bersih. Yang satu lagi suka ngadu domba. Lagi disiksa nih. Lalu beliau mengambil pelepah kurma. Ditaruh di atasnya. Sekarang itulah yang ditiru orang. Kan suka ditaruh itu. Pelepah kelapa. Bukan kurma. Enggak ada. Enggak ada. Nah itu kata Syekh Utsaimin ya, bukan saya. Itu tidak nyunah. Itu su'udzan. Kata beliau, jadi tidak semua tindakan Rasulullah itu harus diikuti. Itu karena kan Rasulullah punya basis mengetahui wahyu, mengetahui berita lewat wahyu. Kalau kita kan nggak tahu. Jadi itu kan didasari dengan lagi disiksa nih. Berarti Anda curiga lagi disiksa. Dari mana saudara tahu lagi disiksa? Berarti curiga. Ya kan? Nah, begitu juga. Mari kita baca syahadat. Berarti curiga saya bukan muslim. Cuma nggak enak aja. Gugat gitu ya. Menggugat begitu dalam suasana bahagia kan nggak enak. Saya pernah gugat itu tetangga saya yang menikah. Kata naibnya itu. Mana calon perempuannya? Nah, kata keluarganya nanti Pak. Kalau sudah sah baru direndengin. Itu kan benar. Kenapa nggak direndengin? Dia jawab lagi, karena kebiasaan kami kalau belum sah, nggak dibarengin. Jadi biasanya dikerudungin nih, bisa dikerodong itu. Mau belum sah ini kan? Belum sah. Itu tindakan yang benar. Si naibnya terlalu berlebihan. Saya nggak suka begitu. Nggak suka menurut Anda. Undang-undangnya boleh. Seharusnya begitu. Sehingga waktu itu saya bilang, nggak masalah. Terus dia melihat saya. Iya, saya takutnya merusak suasana doang. Kalau nggak rusak tak hebat. Dari mana Bapak mengatakan begitu? Itu akhlak yang baik karena belum sah. Apa salahnya sih nunggu sebentar? Itu kan? Karena itu adalah jadwal keluarga mereka. Bagus. Cuma yang saya persoalkan juga, keluarga ini sebelum dihadapkan pada naib suka berdua-dua. Tadinya suka boncengan, itu jadi saya lah kerok. Mau dibelain ya tadinya begitu. Suasana bahagia pernikahan itu. Karena lima maqasid syariah, 5 tujuan syariah itu terpenuhi. Tujuan Islam ada di permukaan bumi ini untuk mencapai 5. 5-5-nya ada waktu nikah. 1, hifdzuddin. Memelihara agama. Umumnya orang yang berumah tangga agamanya lebih baik, meningkat. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Pengantin baru, itu kan? Nah, biasanya kelihatan mertuanya. Yang kedua, hifdzun nafsi. Terjaga
kesehatannya. Ya kesehatan terjaga, dulunya sembarangan waktu bujangan, sekarang sudah teratur. Ya kan? Terjaga. Yang ketiga, hifdzul akli. Akalnya terjaga. Tadinya nggak ngaji jadi ngaji. Tadinya nggak ngitung jadi ngitung. Waktu bujangan kan nggak hitung-hitungan tuh. Ya. Di restoran, plus habis gajian tuh. Nanti pikiran mikir lagi nanti mah. Udah habis mikir lagi. Utang tak apa tak. Tapi jangan Anda lakukan kalau sudah berumah tangga, sebab sudah ada sekretaris. Sudah ada menteri keuangan. Ini over limit ini. Nggak boleh. Nah, kita harus nurut. Yang keempat, hifdzul arad, terjaga gengsinya. Orang yang sudah menikah itu lebih gengsi, lebih bergengsi. Karena itu salatnya lebih besar pahalanya daripada orang yang bujangan. Tuh, makanya sebenarnya kita diplot oleh Rasulullah, jangan pernah sendiri. Jangan pernah menjomblo. Kemungkinan kita menjomblo kalau pasangan kita meninggal atau cerai. Nah itu. Sementara masyarakat nggak mengizinkan. Bukan masyarakat ya, keluarga kita. Mau nikah lagi, anaknya takut nanti bagi waris ini. Wah, mau waris ini. Ibu sambungnya, ibu tirinya, bahasa dulu mah ibu tiri, ibu sambungnya. Curigain terus, mau waris ini. Tuh. Dia nggak tahu kebutuhan biologis seorang ayah, seorang bapak. Betapa sengsara hidup di rumah nggak ada teman. Sengsara. Mau ngobrol sama siapa? Ya kan? Makanya orang makin tua, makin berasa, makin sensitif. Kalau ngomong nggak diajak ngomong tersinggung, manggil nggak dipeduliin tersinggung, karena dia sensitif, mulai sensitif. Itu perlu teman. Sebenarnya, yang terakhir hifdzul mal, hartanya terjaga. Ya udah, ada pasangan jadi terjaga. Mulailah kebeli rumah, tuh, dengan menikah tuh, kebeli mobil, kebeli kendaraan, berangkat haji. Sebelumnya mah nggak kepikiran begitu. Semuanya tertata dengan baik. Itu semua ngumpul ada di nikah 5 maqasidus syariah. Maka itulah orang semuanya senyum, bahagia, nggak ada yang sedih kecuali mantannya. Kalau hadir, semuanya bahagia, mertuanya bahagia. Ya, terus besannya juga bahagia, semua bahagia menyambut pernikahan. Tetangga juga bahagia, alhamdulillah. Perbaikan gizi, tuh, semuanya pakai seragam, tuh. Tumben-tumbenan, upacara enggak seragam, kan melanjutkan menjadi pelajar. Setelah menjadi anggota masyarakat kan nggak pernah pakai seragam lagi. Laki-laki menjarang seragam, perempuan mah terus-terusan. Mau piknik seragam, piknik ke sana beda dengan ke sana. Kita lanjut. Jadi waktu perang Badar seperti itu suasananya, ya. Nah, kata di sini, saudara, ada nasihat. Fawaidul hadis. Nah, ini ada hadisnya. Dari Ali qala, Ali menyampaikan, maka nafina farisun yauma badrin ghaira Miqdad. Pada waktu perang Badar tidak ada yang nunggang kuda kecuali Miqdad. Bayangkan saudara, yang nunggang kuda cuma satu dari kalangan muslim, sementara dari kalangan musyrik rata-rata penunggang kuda. Jadi kalau menurut ukuran perbandingan kalah menang, kemungkinan kalahnya besar. Udah jumlahnya sepertiga, persiapannya tidak memadai, mending kalau sedikit tapi lengkap. Contohnya Singapura, negara yang mungkin cuma sejauh barat besarnya, tapi persiapan perangnya tinggi, dilindungi oleh banyak orang. Atau Israel, ya mungkin besarnya nggak lebih besar daripada Pulau Jawa. Jadi kalau mau dimusnahkan dalam waktu sebentar, mau udah selesai.
tapi dilindungi backup banyak negara. Ini persoalan. Kecil tapi bermutu. Nah, waktu itu udah jumlahnya kecil, persiapannya kurang umat Islam. Ya, tapi Allah menjanjikan kemenangan. Nah, inilah yang namanya mukjizat. Tuh. Walaqad ra'ayna wa ma fina ila naim. Dan kata Ali, tidak ada satupun ya peserta perang, prajurit, melainkan rata-rata tertidur. Bayangkan saudara, serdadu pada tidur semua. Ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Rasulullah dan Ali tentunya yang menceritakan. Beliau ada di bawah pohon, yusolli wa yabki hatta asbah. Beliau menangis. Beliau sholat dan menangis. Nah itu karena dia nyuruh teman-temannya pada tidur. Musuh di sana. Coba Anda bayangkan jadi komandan, ininya pasukannya tidur semua. Waduh, setelah kiamat ini. Tuh. Ya kan? Maka ada sabda beliau, ya Allah, kalau engkau sampai pasukan yang segini ini engkau kalahkan, maka engkau tidak akan diibadahi selamanya. Itu keluar sabda Rasulullah. Nah itu ya. Jadi Rasulullah sampai ngomong begitu. Ya Allah, kalau engkau binasakan kami, maka engkau tidak akan diibadahi selamanya. Karena habis umat Islam. Jumlahnya semua ikut semua. Itu tadi. Ya. Tadi itu kondisi. Nabi Muhammad berteduh di bawah pohon. Katanya sih tempatnya juga becek. Nanti akan disebut ada hujan. Udah kondisinya berlumpur, hujan turun. Waduh, bagaimana kita? Kita bayangin lah kalau kita bertani di sawah itu. Gimana? Dan sekarang perang soalnya. Faedah hadis, kesimpulan hadis. Qala Ibnu Qayyim, wa nu'as fil harbi wal khauf dalilul amni wa huwa minallah. Ngantuk dalam perang, ya, waktu perang dan takut, waktu mestinya takut, genting, ini mengantuk, ini menjadi dalil aman. Berarti aman. Wa huwa minallah, berarti ngantuknya dari Allah. Tuh. Wa fis shalah, kalau ngantuk salat, wa majalisi dzikri wal ilmi, dan majlis zikir dan ilmu, minasyaiton, dari setan. Ah, yang benar Ibnu Qayyim. Nah, gitu kan. Ya. Ini kan bukan wahyu ya. Jadi ya, bukan wahyu. Jadi kalau kita ngantuk, kalau hemat saya, kenapa kita kalau ngerubung-rubung ini kok sering ngantuk? Itu karena malaikat banyak yang turun. Malaikat itu kan bawaannya itu kan tenang, adem. Itu membuat, kan salah satu penyebab kita nggak ngantuk itu panas. Ya, saudara, contohnya gini. Saudara dalam mobil ngantuk nih. Karena ada hawa AC kan, matikan AC-nya. Pasti nanti Anda nggak ngantuk. Gitu. Ya, jadi malaikat itu nur. Cahaya itu adem. Nah, ademnya ini membuat orang yang hadir tuh ngantuk. Kalau malaikat sudah pergi, ngantuknya hilang. Itu kan? Seperti Jumatan, bawaannya ngantuk kan? Karena kumpul banyak orang, malaikat ngerubung. Taklim, ngantuk. Ya tetap ganjaran dapat. Cuma kata Ibnu Qayyim ini nggak enak, dari setan itu mah. Galak amat sih, ya. Beliau ini galak. Tapi bukan wahyu ini, kan urusan setan sama enggak itu kan gaib. Nggak bisa orang mengatakan itu. Qala Ahmad Abdurrahman Al-Banafi dilalatun ala tayaqqunihi wa syiddatu timami bihadil ghuswah wal tijai ila rabbi. Kata Ahmad Abdurrahman Al-Bana, kondisi Rasulullah seperti tadi, melihat pasukannya pada ngantuk, akhirnya beliau berteduh di bawah pohon sambil nangis. Ya karena itu, udah dalam kondisi sedikit
peralatannya kurang, ngantuk pisan. Waduh lah ya, pol, mantap. Bagaimana mau menang kalau begini caranya? Tapi Rasulullah kan nggak marah. Kalau saudara mungkin marah, ngamuk. Apaan sih? Kita dewek sing melek, enak-enakan ngantuk pasti begitu. Kalau kita mah, ya, ini menunjukkan Rasulullah itu sangat mulia hatinya. Tayakun, nah, kata di sini tayakud, beliau sangat sadar posisi yang mesti beliau lakukan. Waltija ila Rabbi, dan beliau sangat menempatkan dirinya berlindung pada Allah. Jadi sangat dekat dengan Allah. Fa inna fil itija ila nasra, karena kalau kita berlindung pada Allah, insya Allah pertolongan akan datang. Waqad hasala walillahil hamd, dan memang telah berhasil, terrealisasi. Jadi walaupun dilihat dari uddah dan iddah katanya, persiapan dan jumlahnya tidak memungkinkan. Jumlahnya sedikit, persiapannya tidak ada, terus kitanya juga ngantuk. Tuh, jadi apa yang bisa diharap? Ya, sama dengan saudara ngelihat murid-murid lah. Udah bawaannya topinya miring, pecinya. Waduh. Bajunya nggak dikancingin. Tuh. Ya kan? Mukanya kayak nggak siap belajar, ngantuk pisan. Waduh lah ya, pol itu. Tapi kok bisa pinter gitu loh ya. Ini mukjizat ini. Mukjizat pun bisa langgeng, cuma bahasanya bukan mukjizat. Mukjizat itu ada yang terjadi buat Rasul, tapi bentuknya sama. Cuma beda nama. Ya sama dengan rambut lah. Kalau numbuh di kepala namanya rambut, di atas alis, itu kan. Beda itu doang. Rambut-rambut keneh gitu kan. Jadi kalau kepada orang biasa namanya inayah. Karomah. Mungkin Al-Inayah itu menamakan Al-Inayah karena menurut akal sehat nggak mungkin dia bisa sementereng itu. Nggak mungkin. Tapi saudara, kadang-kadang karisma itu dimiliki seseorang. Itu saksinya Pak Soeharto. Pak Soeharto umroh saat Abdur Razak masih hidup. Dan beliau umroh lagi, daftar lagi, masih hidup, tapi keburu meninggal. Sebelum berangkat, meninggal. Jadi beliau pernah umroh sebelum meninggal, dan umroh setelah meninggal. Katanya suasananya berbeda. Karena itu saudara, seseorang dititipi oleh Allah itu nggak bisa digantikan orang lain. Kadang begitu. Ya, di Bandung juga begitu. Ada martabak, saya lupa namanya, California kalau saya. Martabak California. Harganya itu lebih dari 100.000. 150 apa? Satu porsi. Orang udah mahal, belinya ngantri pakai tiket. Pakai tiket. Coba tuh, dipanggil. Itu waktu bapaknya hidup, ya kemudian kan tua, sering ngontrol begitu. Udah bebas tugas ya, berarti resep-resepnya udah diwariskan. Waktu beliau hidup ini ilmunya sudah diwariskan. Tapi begitu beliau meninggal, sepi. Padahal tadinya sudah waktu beliau hidup udah nggak ngapa-ngapain. Berarti kan sudah diambil alih. Tapi aneh, begitu beliau meninggal bisa sepi. Nah itu saudara, karena Allah menitipkan amanat tuh kadang-kadang pada orangnya. Kiai contohnya, bisa jadi terbalik. Bapaknya waktu bapaknya rame, begitu anaknya lebih rame, ada yang begitu. Tapi tidak sedikit yang ketika jatuh kepada anaknya malah berkurang, sepi. Nah itu jadi Allah menitipkan sesuatu pada orangnya. Kadang-kadang pada tempatnya. Pada tempatnya. Jadi siapapun yang ada di situ rame. Nah Indonesia ini nggak maju-maju, ini orangnya apa tempatnya nih? Kira-kira tuh begini. Perjanjian bilateral sama Jepang nih. Yuk gantian yuk. Kita ke sana, dia ke sini. Udah dengan kondisi begini. Dengan kondisi morat-marit, orang Jepang ke sini.
Kita pindah ke sana kan udah bagus tuh. Ditinjau 10 tahun kemudian. Mana yang lebih maju? Kan udah beres nih, Jepang nih, udah beres. Kita suruh ke sana. Kamu yang ngurus. Ganti orang. Lanjutkan. Orang Jepang ke sini dengan kondisi begini, berantakan. Kira-kira 10 tahun lagi itu terkejar nggak? Kalau kita tetap maju berarti tempatnya. Ya kan? Kalau menurut saya tempat di Indonesia ini sudah segala-galanya surgawi. Kalau menurut saya berarti orangnya. Yang nggak beres orangnya, kualitasnya. Nah, mudah-mudahan kita bisa perbaiki ya. Nah, itulah tafsir. Nah, kita lanjutkan dengan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan dengan bab rukuk. Dari Abi Ya'fur. Sami'tu Mus'ab ibnu Sa'ad yaqul. Saya mendengar Mus'ab bin Sa'ad berkata, "Shallaitu ila jambi abi." Waktu itu saya sholat di sebelah ayahku. Nah, ini kata Mus'ab bin Sa'ad. Fatabaqtu baina kafayya. Lalu saya menjalin kedua tanganku. Summa wada'tuhuma baina fakhziyya. Lalu aku taruh di atas paha. Jadi menjalin tangan tuh begini. Ya, waktu duduk tasyahud, dia bukannya begini tapi ditaruhnya begini. Nah, itu. Ini kata si anu nih. Mus'ab bin Sa'ad. Suatu saat saya sholat di samping ayah saya. Saya meletakkan tangan terjalin begini, taruh di paha. Ya. Fanahani abi. Lalu ayah melarangku. Bapaknya melarang. Jangan begitu. Dengan kata-katanya begini. Kunna naf'aluhu. Dulu kami begitu. Kata ayahnya. Saya dulu seperti kamu. Fanuhina anhu. Maka kami dilarang. Nggak boleh. Jadi menaruh begini. Ada sebagian ulama juga kalau belum sholat menjalin tangan ini juga nggak boleh. Kalau saya pikir-pikir saudara, ini niru-niru Nasrani. Nasrani itu kan begitu. Doanya begini. Maka kita nggak boleh begini, harus begini. Kalau begini Nasrani. Nasrani itu begitu. Atau begini. Anda lihat aja di gereja, dia begitu, menjalin tangan. Pokoknya apa-apa yang dari agama lain kita pasti berbeda. Orang Yahudi pelihara kumis, cukur jenggot. Waktu itu belum ada seragam. Untuk ngebedain mana pengikut, mana bukan susah. Maka dibuatlah secara alami. Kita dibalik. Cukur kumismu, pelihara jenggotmu. Nah, supaya kelihatan, beda. Sebab dia suka ngata-ngatain, niru-niru itu mah. Jadi semua yang berbeda, semua yang sama dengan mereka itu, tadinya kita kiblatnya sama, Yerusalem, Baitul Maqdis, berpalih, ya kan, ke Ka'bah. Jadi suruh beda. Kita punya tanggalan sendiri. Satu-satunya tanggalan yang sama dengan kita justru Imlek, tanggalan Cina. Yang basisnya kepada bulan di dunia ini, itu cuma Cina. Maka Cina menanggalkan Istima sebagai tanggal 1. Istima saat bertemunya matahari dan bulan, bumi dan bulan, itu pasti di tanggal 1. Kalau menurut orang Islam, kalau nggak kelihatan besok tetap dijangkepin. Makanya nanti tanggal 29 Imlek. Pasti tanggal 29 ini pertemuan bulan Istima lah. Konjungsi. Nah, kalau menurut Falak, pasti konjungsi. Oleh mereka ditetapkan tanggal 1. Jadi disebut lunar. Kalau masa ini disebut solar. Ya, dilihat dari pergerakan matahari. Tapi kalau mereka itu bulan. Satu-satunya sama dengan kita itu ada dari sisi penanggalan. Itu orang Cina. Nah, kita kembali sini. Jadi fanuhina,
kami dilarang melakukannya. Wa umirna, dan kami disuruh an-nada aidiana, meletakkan tangan-tangan ala rukab, di atas dengkul. Jadi kalau waktu tahiyat, baik tasyahud awal atau akhir, kita tangannya di dengkul sini. Ya, nggak boleh dirapetin begini, nggak boleh. Atau begini, nggak boleh. Di dengkul. Jadi katanya memeluk dengkul. Tangannya memeluk dengkul begini. Nah, yang satu isyarat. Berikutnya, ini saya sepintas-pintas, ini kalau dibaca hadisnya banyak nih. Mengenai ini banyak. Ya, cara-cara ini. Babu majafil khusyuk fi salat wal iqbal alaiha wal i'tidal fi ruku' was sujud wal tawarruk fil julus. Bab tentang khusyuk dalam salat serta khidmat. Khidmat itu seperti orang menghadiri upacara. Ya, tidak boleh ada kegiatan lain selain diam. Jadi tubuh kita itu jangan banyak bergerak waktu salat tuh. Tidak dalam ruku dan sujud. Dari Abi Hurairah, anna Rasulullah dakhala masjidah. Suatu saat diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah masuk masjid. Fadakhala rajulun fasalla. Saat beliau masuk masjid, ada yang masuk masjid. Jadi setelah beliau di masjid, ada yang masuk masjid. Fasallama ala nabi. Dia pun salam pada Nabi. Faradda. Lalu Rasulullah menjawab. Waqala, namun Rasulullah menambahkan. Irji', ulangi. Fasalli, salatlah. Fa innaka lam tusalli. Kamu belum salat. Padahal orang itu habis salat. Ya, jadi Rasulullah masuk masjid menjumpai sahabat yang sudah salat. Nah, sahabat ini salam pada Rasulullah, dijawab oleh beliau, lalu kata beliau, salatnya kamu ulangi. Kamu belum salat. Ada apa gerangan? Ya. Faraja'a yusalli. Lalu dia mengulangi salatnya. Kama shalla tsumma ja'a fasallama 'alan nabi. Selesai salat, dia berjumpa lagi dengan Rasulullah. Kembali Rasulullah mengatakan, irji' fasalli. Ulangi salatmu. Kamu salatnya belum benar. Sampai 3 kali. Diulang-ulang sampai 3 kali. Jadi setelah sholat, dia datang lagi, salam lagi, dijawab lagi. Ulangi lagi, belum benar lagi. Kalau kita mungkin udah keluar masjid, ngeladen, ulang. Kata Rasulullah selanjutnya, walladzi ba'atsa bil haq, demi, kata orang itu, demi zat yang telah mengutusmu dengan benar. Ma'asana ghaira, fa'alimni. Seharusnya bagaimana? Kata sahabat ini. Demi zat yang telah mengutusmu dengan benar. Yang bagus itu bagaimana ya Rasulullah? Ajari saya nggak tahu. Itu yang terbaik menurut saya. Kata sahabat ini. Faqala, lalu Nabi bersabda, idza qumta ila shalah, kalau Anda mau sholat, fakabbir, bertakbirlah. Jadi sholat itu diawali dengan takbir. Bukan bacaan usalli. Nah itu kata orang tuh, ngeritik begitu. Ya kan? Jadi memulai sholat itu bukan usalli, bukan. Karena Rasulullah SAW fakabir, mulai dengan takbir. Tapi yang mewajibkan niat, mengatakan innamal a'malu biniyat. Amal itu harus niat. Ini persoalannya juga ada dalil. Yang penting ada dalil kan, sama-sama kuat. Kan di sana juga ada amal itu kan niat. Bagi orang yang mengatakan nggak perlu ngomong, niat kan di hati, bukan di mulut. Niat kan adanya di hati. Tapi nanti gimana ngebedain orang ngelamun dengan orang niat? Kata yang niat. Jadi sama-sama kuat. Gimana ngebedain? Jadi kita harus termenung sebentar. Berarti kita harus termenung sebentar sebelum ngerjain. Kita bertanya, jawab sendiri. Tanya, jawab sendiri. Lu mau ngapain? Mau sholat lah saya. Jadi tanya sendiri, jawab sendiri. Sholat apa? Zuhur. Berapa rakaat? 4. Ingat caranya? Ingatlah. Jadi seakan-akan
bertanya dan jawab sendiri. Tuh. Ya kan? Nggak usah diucapkan. Merenung sebentar. Saya mau sholat nih. Zuhur 4 rakaat. Gitu harus gitu. Itu untuk ngebedain antara yang melamun atau yang apa ya namanya? Gerak tidak sadar. Karena ada tetangga datang ke masjid ikut. Istilahnya gerak langsung ya. Tanpa ada kesadaran. Ini untuk membedakan adalah merenung sebentar. Tuh. Idza qumta ila shalah fakabbir. Kalau Anda mau sholat, takbirlah. Sumakra ma tayassara ma minal Qur'an. Lalu baca yang mudah. Yang menurut Anda hafal, mudah, baca. Sumarka, kemudian ruku hatta tatmainna, sampai tumaknina. Nah ini tumaknina, kalau nggak tahu ilmunya, jarang dilakukan oleh banyak imam. Jadi tumaknina itu harus diam sebentar. Nggak boleh langsung. Begitu megang dengkul langsung balik lagi, nggak boleh. Harus diam. Nah, diamnya itu minimal baca subhana wa bihamdi 3 kali. Minimal. Tapi ada yang mengatakan cukup sekali kalau buru-buru, Mas. Ya, contohnya lagi gempa, sholat pisan. Jangan terlalu lama. Kita harus mengevakuasi diri kan. Nah, itu. Atau lagi COVID, bisa sebenarnya dinego. Saudara, kita akan sholat Jumat yang minimalis nih, karena lagi COVID, nggak lama-lama. Jangan komplain ya. Tumakninanya sebentar, bisa nego. Wong ini mau ngumpul banyak tapi nggak sholat, apa maksud? Nah, kita tetap harus ingat Allah. Kita kembali sini. Sumarfa hatta ta'dila qa'iman. Nah, terutama ini. Kemudian berdirilah sampai Anda begitu lurus. Ya, jangan niat mau sujud. Kan selanjutnya kan mau sujud. Jadi itidalnya udah sengaja mau sujud, jangan. Berdiri, tegak. Jadi itu harus ada tumaknina. Tumaknina itu bagian dari rukun ya, nggak boleh dipisahkan. Masjud. Nah, kemudian sujud hatta tatmaina sajidan. Sampai Anda tenang dalam sujud, tumaknina. Jadi sujud itu nggak boleh tol begini, nggak boleh. Sumarfa hatta tatmaina jalisan. Kemudian tegaklah sampai Anda tumaknina, duduknya. Waf'al dzalika fi salatika kulliha. Lakukan semua itu pada sholat semuanya. Ini pesan Rasulullah. Jadi singkatnya, Rasulullah melihat orang ini tidak tumaknina. Tumaknina itu harus diam. Nggak boleh gerak-gerak, kukur-kukur contohnya. Itu dibatasi, nggak boleh terlalu banyak. Ya, kalau kukur-kukur itu karena refleks, nggak masalah. Tapi jangan keterlaluan. Ini kukur-kukur apa sholat? Jadi harus dibedain. Wah, ini panjang rupanya itu. Ini kalau dibaca, nggak, aduh panjang banget. Selanjutnya, babun nahi an nukratil ghorab wadik fi sujud. Larangan ya melakukan sholat seperti gagak dan seperti ayam notol, gagak notol ya, maksudnya saking cepetnya tak. Jadi kayak notol doang. Nah, kata Rasulullah dari sholat Rasulullah bi ashabi, suatu saat Rasulullah sholat bersama sahabat, tsumma jalasa fi ta'ifatin minhum, lalu beliau duduk. Fadakhala rajulun faqama yusalli. Datanglah seorang sahabat yang lain sholat. Faja'ala yarka wa yanakir. Ruku, mungkin saking kepengen ngobrol dengan Rasulullah ya. Kesempatan berjumpa dengan Rasulullah kan langka. Jadi orang itu sholatnya buru-buru. Ruku. Nah, itu kayak notol gitulah. Tuh. Lalu Rasulullah berkomentar, "Atarawna hadza?" Kamu saksikan enggak orang ini? Man mata ala hadza, mata ala ghairi millati Muhammad. Barang siapa yang sholatnya begini, nanti matinya di luar agama Muhammad. Ancaman Rasulullah. Dia akan mati, tapi di luar milah Muhammad.
Yunakir salatahu kama yunakil ghurab ad-dam. Dia melakukan sholat seperti burung gagak notol. Seperti burung gagak katanya notolin darah. Nggak tahu ya, gagak doyan darah tak? Ya, seperti gagak notoli darah. Innama mithlul ladzi yarka' wa yunakir fi sujud. Begitu juga sujudnya. Kal ja'i, diumpamakan seperti orang yang lapar, la yakulu ila tamra wa tamratain. Tapi makannya cuma sesuap dua suap. Ini kayak orang begitu. Jadi sholatnya orang ini nggak lengkap, ya. Famadza tughniyani anhu. Maka tentu saja dengan makan 1 butir 2 butir kurma untuk orang yang lapar tidak mengenyangkan. Nah, itu. Jadi Rasulullah mengibaratkan orang yang sahabat yang begitu tadi. Wailul lil aqabinan nar atimmu ruku' fi sujud. Celakalah tumit-tumit. Nah, sempurnakan ruku dan sujud. Nah, jadi Rasulullah menyuruh sujud, ruku dan sujud itu yang benar. Jangan terlalu cepat. Ya, kalau Anda mau segera, waktunya nggak banyak, ya berarti tumak ninanya itu dipelihara. Bacaannya dikurangi. Bisa. Ini saya singkat-singkat ya, karena ini jilidnya banyak. Babu mayakulu idza rafa'a ra'sa minar ruku, yang dibaca saat bangun dari ruku. Karena Rasulullah idza rafa'a dhahrahu minar ruku, Rasulullah kalau mengangkat punggungnya dari ruku, beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Arti sami Allahu liman hamidah ini adalah semoga Allah mendengar orang yang memujinya. Sami Allah, Allah mendengar liman bagi orang hamidahu yang memujinya. Nah ini Abu Bakar pernah tersindir. Karena setiap peralihan gerak itu selalu Allahu Akbar. Kecuali i'tidal kan? Anda mau ruku, Allahu Akbar. Bangun dari sujud, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Tapi ketika bangun dari i'tidal, beda. Sami Allahu liman hamidah. Konon itu dimulainya di zaman Abu Bakar Siddiq. Beliau telat di shaf awal. Telat sholatnya. Wah, nyindir saya ini. Dipikir-pikir, dia mikir-mikir apa yang menjadi penyebab saya telat shaf awal. Dipikir-pikir barusan panen. Barusan panen korma beliau. Wah, ini yang mengganggu saya ini. Maka seluruh kebun kurma itu dia wakafkan untuk Allah. Gawe ruwet doang. Ini kalau kita begitu udah rumah wakafkan. Udah rumahnya di masjid. Jadi udah nggak telat lagi. Ya, sampai segitunya sahabat. Nah, itulah saudara-saudara, kajian pagi ini. Jadi hadis-hadis ini memberi inspirasi pada kita meluruskan ya, mengevaluasi sholat yang kita lakukan selama ini supaya lebih baik dan lebih baik. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita hidupnya dimudahkan, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.